balik lagi sama aku Niken di Arah Rencana. Pada kesempatan kali ini kita akan mendalami tentang gimana sih cara masuk di kedinasan yaitu STIS. Nah, buat kalian yang pengen banget untuk masuk STIS, video kali ini cocok banget untuk kalian. Aku udah bareng sama teman aku, Rehan. Rehan bisa kenalan ya? Ya, kenalin teman-teman, aku Raihan dari Prodi D4 Statistika Polstat STIS Angkatan 62. Rehan gimana kabarnya? Alhamdulillah Ken, sehat. Alhamdulillah. Jadi Rehan ini teman aku dari SMA ya. Kita SMA pernah satu kelas nggak sih? Pernah. Pernah satu kelas. Semester. Oh iya, satu semester kayaknya pas awal kelas 10 banget itu ya. Pernah satu kelas, terus ternyata Rehan tuh masuk di STIS. Makanya aku minta tolong Rehan buat mengisi Arah Rencana pada hari ini biar kita bisa menggali lebih dalam sebenarnya apa sih STIS itu. Tapi sebelumnya nih, dulu pas aku SMA manggil Rehan itu dengan panggilan kentung, sampai sekarang masih suka manggil pakai panggilan kentung. Makanya apabila nanti di sepanjang video ini aku salah nyebut Rehan menjadi kentung, mohon dimaklumi ya teman-teman. Langsung aja nih. Aku penasaran banget kenapa Rehan akhirnya menentukan pilihannya ke jurusan STIS. Ke statistiknya dulu aja. Oh iya, boleh. Pertama tuh aku masuk jurusan MIPA ya. Nah, MIPA itu sebenarnya ada 3 ilmu penting gitu loh. Yang di MIPA tuh ada fisika, biologi sama matematikanya. Nah, kalau pas kita mau masuk ke dunia perkuliahan itu, kalau fisika tuh biasanya masuk ke perteknikan gitulah. Terus biologi kalau di saintek tuh biasanya masuk FK, kalau enggak ya FP gitu. Nah, aku termasuk orang yang enggak expert lah di 2 bidang itu. Sebenarnya di 3 bidang enggak ada yang expert, tapi yang lebih aku minati lebih ke matematikanya. Jadi aku pas awal mula cari itu di jurusan yang berbau matematika lah. Nah, itu kan ada, terus aku research gitu kan, banyak gitu kan jurusannya. Nah, ada satu prodi yang menurutku menarik buat dicoba yaitu statistika. Nah, terus aku nyari yang ada statistika itu di mana aja, baik PTN maupun PTK-nya. Nah, kalau PTK tuh udah ada yang udah spesifik gitu loh, yang dinaungi oleh Badan Pusat Statistiknya sendiri, yaitu Pusat STIS. Nah, terus aku lihat kan di STIS-nya itu ada 2 prodi. Yang pertama komputasi, yang kedua statistikanya. Nah, terus aku nyoba deh daftar ke situ. Terus melalui tahapan-tahapan tes dan alhamdulillahnya keterima. Alhamdulillah, mantep banget, keren banget akhirnya diterima di STIS ya. Aku penasaran, biasanya kan kalau banyak banget nih teman-teman di luar sana yang pengen banget untuk masuk ke jurusan STIS ini, tapi kadang gagal juga di tesnya. Nah, untuk itu kita akan menggali lebih dalam lagi gimana sih tes masuk ke STIS bareng sama Rehan. Gimana nih, boleh diceritain tahap-tahap apa aja buat masuk ke STIS? Mungkin aku ceritain yang aku alamin dulu aja Ken. Boleh. Yang aku alamin tuh ada satu jalur masuk, yaitu seleksi penerimaan mahasiswa baru Polstat STIS. Nah, di situ kalau di masaku, di tahunku maksudnya, itu ada 3 tahap. Yang pertama tahap SKD, yaitu seleksi kompetensi dasar. Terus yang kedua matematika. Terus yang terakhir tuh kebugaran sama kesehatan. SKD itu apa sih yang dikeluarin di tes SKD biasanya? Tes SKD itu sama kayak tes kamu jadi ASN. Oh iya. Terus itu tuh ada 3 subtes. Yang pertama TWK atau tes wawasan kebangsaan. Kedua ada TIU, tes intelijensi umum, sama yang terakhir TKP, tes kepribadian lah. Oke, SKD itu berarti tesnya juga biasanya kalau kita mau masuk ke kedinasan atau mau daftar CPNS itu ya. Sama ya tes sama. Jenis tesnya kayak gitu. Dan biasanya udah ada bukunya nggak sih? Buku yang dijual secara bebas gitu kalau misalkan dia pengen masuk, pengen daftar. Ada, biasanya ada buku-buku kumpulan soal SKD gitu. Kalau enggak materi-materi juga, biasanya materi TWK tuh ada yang, kalau aku cari-cari tuh ada yang materi TWK sendiri gitu, dibuat PDF gitu, biasanya ada. Oke, menarik banget. Next nih, tes matematika. Gimana tuh matematikanya, apa aja sih yang ditesin? Kalau di tahunku tuh emang menurutku pribadi tuh emang agak berbeda tuh sama tahun-tahun sebelumnya. Soalnya aku kan belajar tahun-tahun sebelumnya itu soalnya tergolong sulit menurutku. Tapi kalau tahunku tuh
agak lebih pengetahuannya tuh lebih ke kulitnya gitu loh, lebih ke gampang iya, buat iya. dipelajarin. Misal kalau dulu tuh statistika, subbab statistika. Nah, kalau di tahunku tuh yang keluar min, median, modus. Tapi kalau di tahun-tahun sebelumnya tuh ada yang kuartilnya, ada yang misal mencari batas minimal nilai yang lulus tuh berapa gitu. Agak lebih susah yang tahun-tahun sebelumnya. Tapi untuk tahun ini aku kurang tahu sih. Oke, materi matematikanya yang ditesin hanya seputar statistika atau ada materi-materi lain, misalkan bangun ruang, integral, persamaan gitu. Ada materi lain, misal ya bener yang dikatakan Niken tuh ada integral, turunan ada, integral ada, terus persamaan garis, bangun ruang juga ada. Tapi bangun ruang tuh kayaknya subbabnya sedikit, lingkaran ada. Oh iya. Itu bukunya bisa diakses secara bebas ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen gitu udah ada kumpulan buku yang membahas tentang tes masuk STIS ya. Ada buku tapi nggak semua buku tuh sesuai gitu. Oh iya. Kalau kemarin aku dapat buku, aku lupa penerbitnya siapa, tapi isinya tuh lumayan sesuai. Tapi sayangnya ada bahasa Inggris. Nah itu bahasa Inggrisnya itu nggak masuk tes pas tahunku, jadi itu tetap ada yang nggak sesuai. Iya, nah kalau misalkan kita pengen daftar ke STIS nih, apakah nanti dari STIS itu sendiri udah mengeluarkan kira-kira indikator seperti apa sih yang mau diteskan? Matematika misalkan materi apa aja, kisi-kisi lah gitu istilahnya. Atau kita harus proaktif untuk cari sendiri dan mempersiapkan semua materi sendiri? Kalau aku kemarin sejujurnya nggak ada yang dari STIS sendiri tuh nggak ngeluarin kayak kisi-kisi gitu. Tapi kalau SKD kan biasanya itu emang ada gitu loh kisi-kisinya. Nah itu SKD itu aku dulu dapat dari sebuah grupnya itu grup CPNS, bukan grup CPNS. tapi grup CPNS yang isinya tuh malah orang-orang yang senior gitu loh, bukan siswa kayak kita. Itu tuh malah kayak bahasanya spill gitulah. Spill kan mereka tes duluan gitu. Tahun akademik yang sama. Misal 2020. Nah, mereka tes duluan, berarti kalau menurutku tuh misalnya tahun 2020 berarti SKD CPNS sama SKD kedinasan itu sama. Gitu. Tipe soalnya sama, terus yang keluar mirip-mirip gitu. Terus mereka itu ya spill gitu sih, spill. Masalahnya udah senior kan, jadi berbagi itu. Berbagi ilmu. Berarti kita juga tetap harus proaktif ya. Biasanya kan juga ada grup-grup pengen pejuang kedinasan, pejuang PTN gitu kan. Biasanya di grup Telegram atau grup WhatsApp gitu. Jadi kita tetap harus proaktif kalau misalkan masuk. Terakhir nih, kan tesnya tadi ada 3 ya. Terus yang terakhir tes kebugaran. Gimana tuh tesnya? Apa yang harus kita persiapkan? Kalau pas tahunku tuh tes kebugaran semasa kesehatannya itu check up seluruh tubuh. Jadi mulai dari atas, mata, mulut. Tapi kemarin pandemi jadi mulut tidak dites. Terus badan tuh rekam jantung. Terus pokoknya cek semua, kayak cek ambeien gitu-gitu. Iya. Ronsen gitu lah. Semua lah dari atas sampai bawah. Terus kalau khusus untuk tes tahap 3 itu biayanya dari kita. Di cover? Enggak sendiri. Enggak di cover kita sendiri. Maksudnya mandiri lah. Mandiri, oke. Kira-kira butuh biaya berapa dan apa sih yang harus kita keluarkan untuk biaya apa itu? Untuk itu tuh sebenarnya untuk bayar si RS-nya itu, rumah sakitnya itu. Iya. Karena kan kita cek dari namanya juga tes semua, cek darah dan gitu-gitu kan pasti biayanya banyak sekali. Benar. Makanya dari pihak STIS-nya mengeluarkan kebijakan untuk membayar sendiri. Tes sendiri ya. Terus tes kebugaran tadi kan udah cek kesehatan, udah ada tes fisik nggak sih yang harus lari kayak kedinasan yang lain? Nah kalau nggak tahu ya untuk tahun besok tuh gimana, tapi untuk tahunku itu tuh nggak ada tes yang lari maupun di treadmill. Kan biasanya nggak pernah dengar kalau angkatan yang sebelumnya tuh kating-kating sebelumnya tuh ada tes lari di treadmill, tapi di dalam ruangan. Nah, kalau di angkatanku itu tuh nggak ada, pure periksa kesehatan tubuh.
aja. Lebih ringan ya. Rehan angkatan 2020 ya BTW. Iya, angkatan 62. Lebih ringan jadi tesnya, tapi ini tuh bersifat dinamis gitu ya di STIS, maksudnya setiap tahun terjadi juga perubahan kebijakan. Iya, untuk tahun ini ada satu subtes lagi yang dimasukin ke SPMB, yaitu psikotes. Psikotes itu tahunku nggak ada, tapi tahun ini ada. Jadi tahun ini ada 4 sub, SKD, matematika, psikotes, sama kesehatan kebugaran. Psikotes itu hampir sama kayak sebenarnya kayak kedinasan yang lain ya, materi-materinya. Jadi gimana kepribadian kita kayak gitu kan tesnya? Kurang tahu ya kan untuk psikotesnya sendiri, karena angkatanku nggak ngalamin. Terus yang kemarin-kemarin kayaknya ada yang ngalamin, tapi belum tahu untuk besok tuh akan gimana tuh belum tahu. Oke, berarti emang setiap tahun tuh ada kemungkinan terdapat perbedaan jenis apa aja yang diteskan, dan juga terdapat perubahan kebijakan juga ya. Makanya teman-teman tetap harus proaktif cari di website atau di mana biasanya cari informasi kayak gitu, Han? Biasanya kalau ada pengumuman SPMB itu di Instagram Pusat STIS, juga di Snapgram. Di Snapgramnya biasanya di publish. Oke, dipublish. Kamu biasanya suka sharing informasi kayak gitu nggak sih di Instagrammu? Nanti langsung follow aja Instagram Rehan ya kalau misalkan suka sharing informasi kayak gitu. Aku sharingnya di Instagram kadang sih, cuma yang sering malah di Snap ya, karena Snap ya lebih jangkauannya lebih banyak kayaknya. Iya bener. Selanjutnya nih, tadi kita udah membahas masalah gimana sih cara masuknya di STIS. Selanjutnya aku penasaran, di STIS tuh ada jurusan apa aja sih, Han? Sebenarnya kalau jurusan secara umum tuh ada 2. Yang pertama jurusanku statistika sama komputasi statistik. Nah, untuk prodinya itu ada 3 prodi. Yang pertama untuk statistik tuh dibagi 2, D3 statistika sama D4 statistika. Nah, untuk komputasi itu ada 1 prodi, yaitu D4 komputasi statistika. Oke, kita milih jurusan dan juga milih prodi itu di semester berapa? Kalau milih prodinya itu udah pas kita masuk portal SPMB-nya. Jadi kan kita biasanya daftar gitu kan, kayak kedinasan biasanya lah. Nah itu misal kita milih Pusat STIS, nah nanti ada pilihan jurusannya. Nah kalau pengalamanku tuh jurusannya dipilih cuma 1, pilihan 1 aja gitu loh. Kalau kedinasan yang lain mungkin ada 2 kalau nggak 3 gitu kan. Wow, iya benar. Nah kalau punya aku tuh kemarin aku milih 1. Langsung ya statistika ya? Langsung. Menarik banget nih. Jadi ini juga menarik lagi karena sebelumnya Rehan itu udah punya pengalaman masuk ke perguruan tinggi negeri ya, jurusan yang sama juga statistika. Terus akhirnya pindah ke STIS di jurusan statistika juga. Aku penasaran apa sih perbedaan yang kamu rasain dalam hal ini ya, mata pelajarannya ya. Dalam hal mata pelajaran apa sih yang dipelajari antara jurusan statistika pas kamu masuk ke perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, sama pas kamu masuk ke kedinasan ini? Kalau pengalamanku masuk ke suatu PTN tuh, menurutku pribadi ini lebih kompleks gitu loh ilmunya yang di PTN daripada di STIS-nya. Karena kalau menurutku kalau di PTN kan belum pasti gitu loh, kalian tuh kalau habis output dari PTN-nya tuh mau ke bagian yang mana, statistika yang mana gitu kan. Makanya dibekali buat ilmu-ilmu yang sangat banyak gitu di PTN. Jadi semua dipelajari, misal programming juga dipelajari, terus basis data dipelajari, terus apa itu pembuatan blog itu juga dipelajari. Kalau sepengalamanku 2 semester ini tuh kalau di STIS, kalau statistika ya itu ya statistika aja gitu loh, nggak, kalau permasalahan komputasinya nggak terlalu dibahas gitu. Berarti hitungannya lebih ringan ketika pas kamu masuk STIS ya? Apa yang dipelajarinya itu? Kalau dibilang lebih ringan belum bisa memastikan kan, karena baru 2 semester. Setauku besok di semester 4 tuh juga ada basis data gitu yang mirip sama di PTN itu loh. Tapi buat mungkin kalau kan biasanya pengkodingan, kalau di komputasi itu ada pengkodingan. Nah mungkin di statistika yang aku sekarang nih nggak terlalu
masuk ke dalamnya gitu loh, terlalu mempelajari lebih dalam tentang itu. Tapi kalau di PTN mungkin akan tetap belajar buat itu. Oke, menarik banget nih tadi perbedaan antara di PTN, pengalaman Rehan waktu dulu di PTN sama sekarang di STIS. Kemudian aku penasaran juga, kalau misalkan dia mau masuk di STIS dan dia udah masuk nih di STIS, kira-kira pengetahuan dasar apa sih yang harus dia pegang dari pas SMA biar nanti nggak kaget gitu pas masuk di STIS ini? Karena STIS itu kan statistika kan, nah itu yang pertama ya udah pastilah pengetahuan tentang statistika sama matematika. Pada umumnya lah kayak min, median, modus itu masih bermanfaat untuk semester 1. Nah itu tuh masih kepake. Terus untuk matkul tertentu seperti matkul matematika yang seperti kalkulus, aljabar, nah itu tuh harus juga udah tahu lah paling enggak, walaupun aljabar di perguruan tinggi sama di SMA tuh beda, tapi alangkah lebih baik kalau udah tahu gitu. Kayak matriks gitu-gitu lah. Matriks. Terus kalau kalkulus tuh tentang integral, turunan, terus fungsi, nah gitu-gitu lah. Udah lupa semua nih aku tentang kayak gitu ya. Selanjutnya, kalau misalkan dia pas SMA bukan dari jurusan IPA, tapi mungkin dari jurusan IPS, bahasa kan ada juga ya, SMK juga ada juga. Apakah boleh untuk masuk ke STIS? Kalau setahuku tuh SMA tuh IPA IPS bisa masuk. SMK tuh ada satu jurusan yang bisa masuk. Itu teknik informasi dan pokoknya informatika gitulah. Itu tujuannya yang SMK itu buat masuk ke komputasi statistiknya. Nah, terus kalau SMA IPA atau IPS itu bisa milih mau ke mana gitu, misal mau ke statistika atau ke komputasinya. Terus pengetahuan awal udah kan tadi. Terus apa yang tanya nanti? Ini nih, aku beralih ke pertanyaan lain, tapi masih relevan. Kalau misalkan di statistika atau di komputasi statistika itu peralatan apa sih yang diperlukan mendukung kuliah dan software apa yang harus dikuasai biasanya? Nah, kalau statistika sendiri tuh kalau 2 semester ini belum ada software yang terlalu statistika banget gitu istilahnya. Kalau yang wajib tuh ya Excel, itu kan buat olah data. Terus buat visual juga pakai Excel. Sementara ini maksudnya yang aku dapat sampai saat ini. Terus kalau programming semester 2 ini masih pakai Pascal. Jadi masih enteng lah buat laptop kalian, masih enteng lah. Bener. Oke, selanjutnya nih Rehan, materi apa aja sih yang harus dipelajari? Mungkin lebih ke mata pelajaran kali ya, mata pelajaran kamu nih dari semester 1 sampai mungkin nanti semester 8, semester akhir tuh apa aja yang dipelajari? Semester 1 tuh ada matkul dasar lah, kalkulus, aljabar linear, terus Stat 1, metode statistika 1. Nah, yang lainnya tuh kayak mata kuliah yang di PTN juga dapat kayak agama, bahasa Pancasila, bahasa Inggris, bahasa Indonesia dasar gitu ya. Terus semester 2 itu yang kayak PTN tuh bahasa Indonesia. Terus yang lainnya algoritma dan pemrograman itu udah statistika. Statistika itu ada statmat, statistika matematika 1. Wow. Terus eksplorasi dan visualisasi data. Itu kayak memvisualkan data gitu dalam bentuk infografis, videografis gitu. Terus apa lagi? Bahasa Inggris 2 ada lanjutannya. Inggris 2. Ada pengantar official statistik. Itu isinya kayak bagaimana sih kita tuh mengambil datanya, terus menyajikan data ke konsumen. Misal kita nih kalau nggak di BPS kan, kalau kita misal skripsi itu butuh data kan, nah itu kita jadi konsumen. Nah, kalau yang dipelajari di pengantar itu gimana kita memperlakukan konsumen itu biar ambil data ke kita gitu, memperlakukan dengan baik seorang konsumen gitu intinya. Melayani konsumen. Melayani konsumen. Terus
tugas apa sih yang dikerjakan oleh anak-anak di STIS ini? Tugas. Nah, Tugasnya ngapain aja tuh? Kalau karena daring nih ada tugas namanya responsi. Nah, responsi itu kayak buat presensi gitu loh, presensi kehadiran. Nah, biasanya setiap matkul itu pakai kayak gitu, pakai responsi gitu. Misal hari Senin tuh ada satu sesi. Nah, satu sesi itu misal matkul A gitu kan, matkul algoritma lah misal. Nah, itu nanti di akhir itu ada, biasanya kan ada materi ya kalau dari dosen tuh. Iya benar. Nah, materi, terus di slide terakhir itu ada tugasnya. Sama kayak SMA ya, model-model SMA gitu ya. Nah itu tuh tugas yang dikumpulkan buat responsi, buat presensi kehadiran. Jadi harus diselesaikan dalam sesi itu. Misal kita mulai setengah 8 sampai jam 10. Nah nanti kita tatap muka sampai jam setengah 10, nanti setengah jam responsi gitu. Jadi harus dikumpulkan tepat waktu. Nah kalau yang tugas kayak tugas apa namanya, tugas harian lah. Nah itu tuh ada sih yang setiap minggu itu ada tugas buat matkul tertentu. Misal kalau yang aku alamin semester kemarin tuh yang setiap minggu ada tugas tuh kalkulus, aljabar linear, itu setiap minggu ada tugas buat, misal dikasih minggu ini terus dikumpulkan ke depan gitu. Tugasnya tuh nggak cuman ya, susah juga ya tugasnya. Cuman ngerjain soal-soal di buku gitu loh. Misal ada referensi, terus minggu ini ngerjain ini sampai nomor ini ya gitu. Terus nanti dikumpulkan. Responsinya tuh setiap periode tertentu kah, atau setiap hari ada responsi kah, atau gimana tuh? Responsinya tuh setiap hari. Karena ini PJJ kan. Iya. Terus misal setiap matkul tuh ada responsi gitu, tapi buat responsinya tuh macam-macam. Misal yang responsi pas bisa dikerjain hari itu juga, atau responsi yang boleh dikerjain hari sebelumnya. Misal kayak rangkuman. Nah, rangkuman tuh kan misal kan biasanya materi dikirim Hamin 2 Hamin 1 lah. Nah, itu kalau responsinya rangkuman bisa teman-teman, aku juga dan teman-temanku biasanya ngerjainnya sebelum. Jadi kalau pas sesi tinggal ngumpul gitu. Wow, keren banget. Tapi kalau yang kayak matkul ekonomi, terus pengantar ekonomi, terus matkul hitungan gitu loh. Biasanya tuh responsinya hari itu juga. Berarti setiap hari, setiap kelas itu pasti kita udah harus siap-siap untuk responsi ya. Kamu nggak bisa yang cuman join di meet-nya terus ditinggal ngapain gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa guys, jangan seperti itu. Apakah dulu pas kamu merasakan pas ketika ini ya udah pandemi ya, jadi belum pernah merasakan kalau misalkan secara offline. Kalau misalkan kata cutting nih udah pernah dengar belum dulu pas lagi offline? Apakah juga ada responsi setiap selesai kelas? Kan kalau dulu tuh presensinya tuh itu kan fingerprint. Nah, kan karena PJJ itu nggak ada kan kayak gitu. Nah makanya si responsi itu dijadiin buat presensi mahasiswa. Wow. Jadi nggak kebayang kalau di tempatku kayak gitu gimana. Pantesan ada yang bilang kalau anak-anak STIS tuh kayak ambis banget sama IP ya. Ya nggak semuanya. Nggak semua. Tapi ada batas minimal IP nggak sih sampai dia harus di drop out pas nggak mencapai IP itu? Kalau setauku tuh minimal 2,5 kan. Kalau yang penting kalau ada nilai E1 tuh udah langsung drop out. Hah, iya. Wah, beda banget kalau di tempatku masih di. Maksudnya buat matkul yang penting gitu loh. Misal matkul yang syarat lah, matkul syarat itu harus kalau C, kalau misal bahasa Indonesia itu kan harus C. Itu dari PTN juga emang kayak gitu. Terus kalau yang kayak aljabar, kalkulus itu minimal D kalau nggak salah. Wow, karena di tempatku nih kalau misalkan dia dapat E, C, D gitu masih bisa ngulang, jadi nggak drop out. Kalau di STIS tuh sistemnya nggak gitu sih. Maksudnya gimana? Tuh tingkat 1 aja yang gitu. Maksudnya semester 1 sama 2 yang kalau misal dapet E itu langsung drop out. Tapi kalau yang
tingkat 2 ke atas itu masih bisa ngulang setahun, dikasih waktu setahun buat ngulang. Oh, jadi D4 itu kan harusnya 4 tahun ya? 4 tahun. Tapi kalau misalkan ada matkul yang belum memenuhi atau nilainya masih belum bagus, masih ada kesempatan untuk ngulang lagi? Masih ada kesempatan. Tapi kalau misal dengan syarat itu tuh matkul tingkat 2 ke atas, bukan tingkat 1. Oke. Kalau tingkat 1 langsung drop out. Tingkat 1 tuh masih deg-degan ya, masih khawatir, drop out enggak nih? Jangan dong, jangan. Masuknya aja susah masa. Oke, next nih, Rehan penasaran banget. Kamu setiap hari ketemu hitung-hitungan nggak sih? Enggak ya? Enggak setiap hari lah. Semester ini menurutku hitung-hitungan cuma di statistika matematika 1. Hitung-hitungan tuh aritmatika ya, yang kayak tambah kurang bagi kali gitu, atau lebih dari itu? Lebih dari itu sih menurutku. Karena kalau kan statistika matematika 1 itu sebenarnya lanjutan dari kalkulus yang diterima di semester 1. Nah, otomatis itu dianggapnya, kalau kalkulus lulus dianggapnya udah paham gitu loh sama konsep-konsep di kalkulus. Padahal di statistika matematika 1 itu masih ada gitu loh penerapan di kalkulus. Misal kan ada integral. Nah, integral itu integral yang satu integral sama lipat 2. Nah, itu tuh 2 kali diintegralin gitu loh. Nah, ternyata kalau di kalkulus itu nggak paham, di statement itu kepake lagi gitu loh integralnya dengan cara yang sama. Jadi harus paham lah di situ. Jadi dasarnya tuh udah harus menguasai dulu ya, biar nanti di tingkat atas nggak semakin bingung gitu. Terus nih, kalau menghitungnya apakah manual atau biasanya bisa pakai alat bantu hitung gitu sih? Tergantung dari kesulitannya sih. Kalau kemarin tuh emang kalau penugasan ya bisa aja sih pakai kalkulator dan boleh-boleh aja. Terus tapi kalau ujian biasanya kemarin itu aku UTS kan. UTS itu Statmat 1 itu dilarang pakai kalkulator. Nah, itu tuh emang sih angkanya tuh ya masih bisa dihitung gitu loh. Terus kadang juga jawabannya diminta tuh cuma fungsinya, misal caranya aja gitu loh, nggak sampai hasil akhir nggak apa-apa gitu. Jadi tergantung permintaan dari dosen. Kalau boleh kalkulator ya boleh, kalau nggak boleh ya nggak boleh. Yaudah gitu ya. Selanjutnya nih, kegiatan yang dilakuin temen-temen STIS itu apa aja selain kuliah? Karena kan biasanya kalau yang di perguruan tinggi biasa, maksudnya baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta itu bisa sambil magang, bisa sambil apply kerja part time. Kalau di STIS gimana tuh? Kalau di STIS tuh kalau magang gitu kurang tahu sih, kayaknya nggak bisa deh kalau masih baru awal-awal. Tapi kalau buat kegiatan UKM gitu masih ada sih, masih banyak gitu loh fasilitas UKM di sana. Di sana tuh ada 3 UKM olahraga, ada 3 cabang gitu, istilahnya 3 bagian gitulah. Ada Udikbud tuh UKM pendidikan dan kebudayaan. Terus UKAS itu kesenian sama olahraga. Ada PMKL juga. PMKL tuh isinya tuh kayak berkaitan dengan masyarakat, kayak PMR gitu tuh. Oh iya, sama kayak di universitas ya sebenarnya. Iya. Kalau di sana tuh kan ada kedinasan yang dia udah ada asramanya. Kalau di STIS ini sebenarnya asramanya udah disediain, apa kita harus ngekos sendiri sih? Kalau sejauh ini sih nggak nyediain asrama, jadi buat para mahasiswa-mahasiswinya tetap cari kos di lingkungan sekitar. Pernah dengar nggak Han, kalau misalkan ada anak STIS yang sambil magang, sambil kerja part time di luar gitu? Mungkin itu sih, jadi guru bimbel. Oh Itu biasanya ada, soalnya kemarin juga ada banyak tawaran gitu loh buat jadi, misal ada suatu platform kayak latihan soal SKD atau latihan masuk STIS. Nah, itu tuh biasanya ambil dari anak-anak STIS-nya. Oh iya. Biasanya ada email masuk gitu kan. Terus jika berminat bisa mendaftar gitu. Wah, biasanya gitu. Paling kalau seanalisisku paling ya ada yang ikut, tapi paling ya udah tingkat-tingkat yang santai gitulah. Jadi tetap ada waktu ya. Kalau di STIS ini nggak yang
saklek banget harus kegiatan perkuliahan terus gitu nggak ya? Enggak. Masih banyak waktu-waktu santai. Oke, mantap. Aku penasaran nih, per semester yang kamu rasain itu apa aja kegiatannya, sampai nanti semester atas tuh ngapain aja? Gimana magangnya, gimana tugas akhir? Biasanya kalau di perguruan tinggi kan ada KKN. Nah, kalau di STIS kayak gimana tuh? Pertama kan dari awal. Dari semester 1. Semester 1 tuh kegiatannya awal ospek kan. Ospek. Semua Udah kampus pasti kan tuh di Indonesia ospek masuk kuliah biasa tuh nggak ada apa-apa. Maksudnya nggak ada kegiatan yang dari kampus gitu loh. Paling ya kuliah umum gitu kegiatannya. Terus semester 2 ini juga nggak ada sih. Tapi kecuali yang ikut itu ya kegiatan, misal ada sensus di daerah terus ditarik biasanya orang-orangnya ditarik gitu kan. Itu nggak di luar kendali. Terus semester 3-4 kayaknya juga nggak ada. Setahu tuh yang ada kegiatan dari kampus tuh semester 5-6. Nah itu ada PKL. Praktik kerja lapangan. Tuh PKL kayaknya di universitas juga ada PKL. Iya kan? ada. Nah terus PKL tuh bener-bener nyusun project sendiri gitu loh seangkatan. Kalau di STS tuh, misal angkatan PKL 60. Nah angkatan 60 tuh nyusun project dan dibagi ke bidang-bidang loh, misalnya bidang apa riset ini bisa riset sendiri, terus bidang publikasi sendiri gitu. Udah kan, terus semester 7 itu ada magang. Beda lagi ya sama PKL tadi ternyata magang. Beda ya? Kalau magang itu kan mainnya perseorangan gitu kan setahu. Nah kalau yang PKL itu tuh satu angkatan. Wow. Jadi misal angkatan 60 tuh karena pandemi ya, jadi itu tetap PKL-nya di daerah masing-masing gitu. Tapi kalau angkatan sebelumnya itu ada yang ke Jogja, terus ke Bali. Satu angkatan tuh jadi satu tempat. Iya, satu tempat. Jadi kayak proyeknya tuh emang proyek besar terus dikerjain. Kayak kan kalau kita ngomongin kerjaan kan, besok kan kita tuh dari awal perencanaan sensusnya, terus misal aku ambil sensus ya contohnya. Nah itu tuh ada perencanaannya, terus pembuatan kuesionernya, terus ambil data, olah data, terus publikasi. Nah itu tuh kalau PKL tuh udah ngerancang itu dari awal sampai publikasi data tuh dilakukan oleh angkatan itu. Jadi kalau misal angkatan 60 itu yang kemarin PKL itu PKL berarti udah ngerancang itu dari awal sampai akhir banget ya. Terus magangnya tadi gimana tuh? Nah kalau magang itu aku belum dapat cerita sih, tapi paling kalau magang ya kayak magang magang pada umumnya. Iya. Itu diarahin sama kampus buat magang atau kita harus cari tempat magang sendiri sih? Kalau biasanya sih diarahin kampus ya, tapi aku juga belum terlalu gali informasi untuk magang ini semester atas ya? Atas banget. Kalau di kita di perguruan tinggi itu ada KKN biasanya. Kalau di STIS apakah ada KKN juga? Setahuku nggak ada KKN. Nggak ada ya, free. Mungkin tadi udah digantikan sama sistem itu, PKL tadi iya. Kali ya, yang satu angkatan. Oke, nextnya biasanya teman-teman STIS ini kan karena ikatan dinas, jadi udah jelas nih arahnya mau kemana. Iya. Iya, diarahin kemana sih teman-teman STIS itu buat bekerja? Kalau STIS tuh yang diarahin utamanya ya pasti ke instansi yang menaungi dong, ke Badan Statistikanya, ya BPS-nya. Terus kalau kemarin pas aku ospek tuh dijelasin kalau mulai angkatan ini tuh nggak cuma ke BPS gitu loh, tapi ada kementerian lain yang membutuhkan. Tapi karena nggak ada kan yang kemarin BPS semua, terus buat yang angkatan lalu-lalu gitu. Nah jadi belum tahu kementerian tuh sebenarnya yang dimaksud tuh kementerian mana aja tuh belum tahu. Tapi katanya mulai tahun angkatan 62 ini nggak cuma ke BPS gitu loh, ke kementerian lain. Kementerian yang lain juga ya, tetap membuka bagi kementerian lain. Terus ini lupa ditanyain di awal tadi. Kalau misalkan statistika yang dipelajari di STIS, apakah hanya statistika kependudukan atau bisa jadi statistika ekonomi dan sebagainya? Kalau statistika yang dipelajari itu ada dua. Yang pertama itu kependudukannya tadi sama
Statistika ekonomi. Statistika ekonomi itu maksudnya yang komputasi ya? Masuk di dalam jurusan statistika sendiri ya berarti? Iya. Oh gitu, oke. Selanjutnya tugas akhir kalau misalkan di STIS mungkin sebagai syarat kelulusan ya? Oh, satu. Apa tuh? Karena kita di 4 jadi skripsi. Tetap ada skripsi. Wah. Tugas akhir atau skripsi lah. Skripsinya juga berkaitan sama sensus ya berarti? Nggak harus, kayak misalnya pengaruh variabel ini sama variabel yang satunya, pembuktian gitu loh. Pakai metode apa gitu. Misal pakai metode regresi. Ya setahu aku kayak gitulah kalau statistika. Tapi kalau komputasi itu aku sempat baca di internet tuh kayak pengembangan gitu loh. Justru ke pengembangan, misal pengembangan pengumpulan data berbasis apa gitu. Oh iya. Kayak membuat aplikasi gitu. Ada gambaran ya, aku udah ada gambaran. Karena tadi yang komputasi juga ada sistem informasi ya. Ya ada dua peminatan, yaitu satu sistem informasi sama data science. Oke, jadi lebih ada gambaran nih kayak gimana di sistem informasi dan juga data science. Selanjutnya, setelah tugas akhir udah, sekarang masuk ke penempatan. Biasanya yang suka ditakutin anak-anak kedinasan adalah ketika dia ditempatkan tuh jauh dari rumah. Iya nggak sih, Han? Iya, benar. Sempet khawatir kayak gitu juga nggak sih? Sempat. Karena aku lihat di tahun penempatan tahun ini, berarti angkatan 58 itu. Itu tuh ngarahnya ke timur gitu loh. Jadi yang di Jawa tuh selain pusat udah pasti ada kan. Tapi yang lain selain pusat itu nggak ada. Lebih banyak di daerah timur ya penempatannya. Lebih ke pulau-pulau selain Jawa lah, kayak Manado gitu-gitulah. Ya, mungkin biar persebarannya lebih merata ya. Mungkin karena kalau di Jawa tuh nggak setiap tahun tuh buka lowongan gitu kan. Oh iya. Jadi kalau misal dapat ya, kalau misal rezekinya ya berarti pas buka lowongan. Kalau nggak rezeki ya berarti harus keluar aja. Dengar-dengar aku nggak tahu kalau di STIS ya, tapi dengar-dengar dari kedinasan sebelah nih itu juga berdasarkan sama nilai kita. Maksudnya kalau misalkan nilainya bagus nih, dia boleh pilih atau bahkan diprioritaskan di Jawa gitu. Itu benar nggak sih atau cuman mitos aja? Bener. Oh bener. Kalau misal kita masuk 10 besar dari misal prodi ya, prodi D4 statistika 10 besar, itu ada satu cutting dari Gunung Kidul juga. Itu sekarang ditempatkan di pusat. Itu karena dia masuk 10 besar. Wow, keren banget. Jadi pasti anak-anak STIS kayak pengen banget untuk mencapai nilai tinggi gitu nggak sih? Semakin terpacu nggak sih? Iya sih, kalau terpacu kan, tapi kembali ke kemampuan masing-masing kan. Kemampuan masing-masing tuh kalau semua orang ingin di pusat kan juga nggak mungkin gitu loh. Kalau aku pribadi mending sesuai kemampuan kita aja. Maksudnya nggak terlalu ambis memikirkan untuk ke pusat. Nggak terlalu memikirkan buat aku tuh harus penempatan di sini gitu. Yang penting tuh kalau aku pribadi yang penting kita bisa ngikutin pembelajaran dengan baik, dapat ilmunya, urusan penempatan ya sedikasihnya lah. Serahkan kepada yang di atas itu urusan penempatan ya. Ngomong-ngomong masalah penempatan tadi kan ada kaitannya sama nilai. Kalau di STIS nih susah nggak sih dapat nilai 4 gitu? Susah banget ya? Ya nggak tahu sih, kalau kamu tanyanya ke aku pribadi aku jawab susah banget. Susah banget. Karena setiap semester tuh pasti kalau aku jalaninya pasti ada matkul yang ini tuh kok susah banget. Sebenarnya tuh kan matkul susah tuh ada dua kemungkinan ya. Yang pertama matkulnya emang susah, yang kedua mungkin kita nggak cocok sama penyampaian dari dosennya. Yang ketiga kita emang nggak bisa sama matkul itu. Nah kalau yang kedua kan mungkin matkulnya tuh masih bisa diterima sama kita gitu loh, tapi mungkin kita kurang cocok sama penyampaian dari masing-masing dosen kan beda-beda. Nah itu kan kalau daring masih bisa kita atasi dengan nonton video dari dosen lain. Nah kalau yang alasan yang satunya kan emang matkulnya yang susah. Nah, yang susah itu kan setiap orang juga ngerasain gitu. Misal nggak aku aja yang misal aku bilang StatMat 1 susah,
Nah itu teman-temanku mungkin juga ngomong gitu loh, nggak cuma aku yang bilang gitu. Next ya, lulusan di STS biasanya dapat gelar apa, Han? Dapat gelar karena kita D4 jadi sarjana terapan, jadi dapat gelar STR Stat. STR Stat ya, Yeah. statistika ya. Nice. Selanjutnya, periode kuliah tadi kan udah ya 4 tahun. Terus prospek kerja setelah lulus. Gimana prospek kerjanya? Kerja ya kalau ngomongin di STS sendiri kan udah pasti ya kerjaan udah diarahkan gitu Ya, loh ke karena ikatan BPS-nya. dinas ya. Iya, karena ikatan dinas, makanya begitu lulus langsung diarahkan ke BPS. Kalau mungkin statistika yang univ gitu malah lebih luas buat jangkauan prospek kerjanya. Iya. Tapi kalau di STS udah jelas gitu ya mau diarahkan kemana. Selanjutnya, sejauh ini ada biaya yang dikeluarin nggak sih buat kuliah di STS atau memang sepenuhnya udah di cover sama instansi yang menaungi STS? Maksudnya biaya Kuliah. Kalau kita kan di universitas ada UKT ya namanya, setiap semester kayak bayar gitu. Kalau di STS bayar kah? Gratis kah? gratis. Kalau masalah UKT ya, masalah UKT tuh kedinasan kan memang dapat subsidi gitulah istilahnya. Jadinya gratis. Iya. Selanjutnya, kamu pernah ngerasa kaget nggak sih masuk di STS? Wah ternyata kok kayak gini gitu. Kaget sama culture-nya malah. Gimana Soalnya tuh? tuh ya emang beda sih kalau teman-temanku di yang aku kan sebelumnya kuliah. Karena dulu Rehan udah pernah merasakan di universitas ya. Jadi bisa sebelumnya kuliah kan. Nah, itu kan udah paham gitu loh culture mahasiswa yang seperti apa gitu kalau di PTN. Nah, kalau di PTN tuh orangnya masih santai gitu. Iya, Menurutku bener, lebih santai, bener. lebih santai, terus lebih masih mikir buat main jalan-jalan gitu. Kalau sepengalamanku di STS tuh yang aku temui, aku jumpai itu tuh kayak ya gercep-gercep gitu loh orangnya. Nggak tahu sih aku habis apa enggak karena nggak ketemu langsung kan. Itu tuh kayak lebih cepet gitu loh. Misal ini tugas dikasih hari ini, biasanya tuh udah sebelum deadline tuh malah udah ada yang ngumpulin gitu loh. Iya, tahu. Aku kaget masalah, wah berarti pintar-pintar banget gitu. Tapi emang jadi rahasia umum nggak sih kalau biasanya anak-anak kedinasan itu tuh ambis gitu loh, rajin dan ambis Kayaknya gitu. emang rajin sih, rajin. Terus mereka kayaknya emang ya mereka mungkin masuk ke yang mau ke penempatan pusat tadi mungkin. Jadi mereka emang usaha buat itu sih. Tapi kebanyakan mayoritas sih emang ingin ke pusat sih. Siapa sih yang nggak mau ke Bener pusat? banget ya, fasilitasnya udah terjamin gitu. Terus pusat kan ya lebih enak, banyak kemana-mana juga rame gitu. Selanjutnya nih, ini menurut kamu disarankan nggak sih? Karena kan biasanya orang-orang juga sebagian besar kalau pengen masuk ke kedinasan karena udah terjamin ya. Jadi nanti lulus tuh nggak perlu cari kerja gitu. Kalau misalkan kata kamu ada orang nih, dia sebenarnya nggak terlalu suka statistika atau nggak terlalu seneng dihitung-hitungan, cuman karena melihat prospek kerja, prospek masa depan yang cerah nih di STIS, kata kamu disarankan nggak sih tetepan buat masuk STIS atau bisa dipertimbangkan lagi? Mungkin kalau kamu punya kemauan buat belajar tentang statistika lebih dalam, nggak apa-apa sih. Aku tetap rekomendasiin kamu buat masuk jurusan ini. Tapi kalau kamu yang itu tuh bilang, kalau lihat matematika dah, wah susah banget, maaf gitu tuh, mendingan cari alternatif lain daripada kamu masuk terus kamu keteteran gitulah istilahnya. Karena menurutku tingkat 1 juga udah bikin keteteran lah matkulnya. Apalagi kalkulus, aku juga keteteran, dapat nilainya yang ya cukup lah. Cukup ya. Terlalu cukup lah untuk kalkulus. Maksudnya buat teman-teman yang lain aku termasuk ya gak bagus gitu loh di kalkulus. Kalau teman-temanku tuh ya di atasku semua. Enggak lah, bohong. Karena aku tahu banget pas Rehan di SMA emang pinter banget gitu. Yang lainnya enggak yang lain sih. Aku masih merangkak-rangkak mengerjakan sesuatu, dia kayak udah lari gitu. Keren banget. Selanjutnya nih, tipe orang yang seperti apa sih yang kayaknya cocok banget buat masuk ke jurusan STIS?
kalau kamu tipe analisis sama suka sama data dan angka itu kamu harus masuk jurusan ini sih. Cocok banget ya? Cocok banget lah. Kalau yang nggak cocok? Ya yang itu tadi, yang nggak cocok tuh yang fobia sama angka sama matematika dan pas perangkatnya, karena kan yang jelas statistika lah cabang dari matematika ya. Jadi kalau kita udah ngindari matematika ya nggak mungkin bisa survive, soalnya setiap matkul tuh ya ada unsur itunya. Ada hitung-hitungannya ya. 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama, tips buat teman-teman yang pengen banget masuk ke jurusan STIS. Apa tuh? Persiapin itunya aja sih, seleksi masuknya aja sih. Karena sekarang kan untuk tahun ini tuh udah mau tahap pertama, jadi harusnya kalian udah nyiapin kiat-kiat untuk tahun depan juga. Kalian boleh nyiapin dari tahun ini. Bener banget. Kalau tesnya belum ganti ya, kalau yang pasti belum ganti, kalau masih ikatan dinas berarti ya itu SKD. Mending kalian belajar SKD dari sekarang. Terus yang kedua sama belajar matematika lah, itu kalau yang dua ini udah pasti deh kayaknya. Soalnya namanya kedinasan, ikatan dinas udah pasti pakai SKD, terus STIS pasti udah pakai matematika. Ada batasan umur buat mendaftar nggak sih? Batasan umur 22 apa 21 ya, sekitar itulah. Sekitar 22. Saya masih bisa daftar nih tahun ini. Ada lagi tipsnya? Tipsnya udah sih itu aja. Oke, terakhir banget, pesan dari Rehan yang ingin disampaikan buat temen-temen yang pengen masuk ke jurusan STIS. Kalau kamu ke kedinasan STIS ya berarti. Kalau kamu tuh ingin berperan lebih banyak ke Indonesia dengan cara yang nggak mainstream, maksudnya cuma lewat jalur-jalur belakang layar, kayak ngasih data ke orang-orang, ngasih publikasi data, ngasih tentang ini loh, data tuh sebenarnya manfaat banget buat penentuan kebijakan di Indonesia, itu kalian harus masuk STIS. Mantap banget. Kalau kalian ingin berkontribusi untuk Indonesia, kalian harus masuk STIS, ya enggak? Oke, thank you banget Rehan udah bercerita sama kita, berbagi pengalaman, tips gimana caranya masuk ke STIS. Nah, aku juga mau spill kalau video setelah ini kita akan menggali di kedinasan lain. So, buat kalian yang penasaran atau pengen masuk ke kedinasan juga, jangan lupa terus di-subscribe Arah Rencana, dan juga silahkan ditulis di kolom komentar kira-kira kedinasan apa sih yang pengen kalian gali. Thank you banget ya Rehan, sampai bertemu di lain kesempatan. Aku Niken dari Arah Rencana dan juga Rehan pamit undur diri. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.